Pernah kepikiran nggak kenapa ada satu kota di pegunungan Jawa Timur yang julukannya tuh Eropa banget? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sejarah kota Malang, sebuah tempat yang akarnya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah kota tropis di Indonesia bisa dapat julukan Paris dari Jawa? Jawabannya, wah, ini lebih dari sekedar arsitektur loh. Ini adalah kisah panjang tentang kerajaan kuno, ambisi kolonial, dan perjuangan. Yuk kita telusuri jejaknya bareng-bareng. Oke, untuk menemukan jawabannya, kita harus loncat jauh ke masa lalu. Jauh sebelum ada bangunan Belanda atau jalanan modern, disinilah denyut peradaban kuno pernah berdetak kencang. Jadi, bukti peradaban maju pertama yang kita temukan di sini adalah Kerajaan Kanjuruhan. Lewat prasasti Dinoyo, kita jadi tahu kalau di bawah pimpinan Raja Gajayana, wilayah ini udah jadi pusat kekuasaan yang mapan. Anggap aja ini kayak titik nolnya gitu, fondasi paling awal di mana identitas Malang mulai terbentuk. Bahkan soal namanya aja, itu diselimuti legenda. Salah satu yang paling terkenal adalah frasa Malang Kucewara, yang artinya Tuhan akan membantu menaklukkan kejahatan. Ini bukan sekedar nama, tapi udah kayak sebuah pernyataan, sebuah identitas yang penuh semangat perjuangan sejak dari dulu. Jadi, intinya apa? Dari era Kanjuruhan sampai jadi pusat kekuasaan kerajaan Singgosari, wilayah Malang ini sama sekali bukan daerah pinggiran. Justru sebaliknya, ini adalah panggung utama sejarah, tempat para raja memerintah dan peradaban besar lahir. Nah, setelah berabad-abad dikuasai kerajaan-kerajaan Jawa, datanglah kekuatan baru yang bakal mengubah wajah Malang selamanya. Yup, kita masuk ke era kolonial Belanda, era di mana cetak biru kota modern mulai digambar. Coba deh, ingat-ingat tanggal ini, 1 April 1914. Ini adalah momen saat Malang resmi jadi Gemeente atau Kota Madya. Ini bukan sekedar status administrasi biasa ya, ini adalah momen ketika Belanda memutuskan untuk mengubah Malang jadi basis penting mereka, lengkap dengan perencanaan kota modern ala Eropa. Uniknya, perencanaan Belanda ini seolah-olah menciptakan dua dunia yang terpisah. Di sebelah barat sungai, lahir jalanan lebar dan villa-villa megah kayak di Ijen Boulevard yang dirancang khusus untuk kenyamanan orang Eropa. Sementara itu, di timur sungai, pemukiman pribumi dibiarkan tumbuh apa adanya. Ironis ya, dari visi yang sebenarnya diskriminatif inilah, malah lahir tata kota indah yang kemudian ngasih Malang julukan Paris van Java. Tapi, kemegahan era kolonial itu nggak berlangsung selamanya. Api perjuangan kemerdekaan segera berkobar, dan Malang sekali lagi menemukan dirinya berada tepat di tengah pusaran revolusi yang akan menentukan nasibnya. Coba bayangin, cuma dalam kurun waktu 8 tahun, Malang ini gonta-ganti penguasa berkali-kali. Dari Jepang ke Republik, direbut lagi sama Belanda, sebelum akhirnya benar-benar kembali ke pangkuan Indonesia pada tahun 1950. Setiap jengkal tanahnya jadi saksi bisu perjuangan, membuktikan betapa tangguhnya semangat warga Malang. Oke, setelah melewati sejarah yang panjang dan berliku tadi, Malang yang kita kenal hari ini tuh kayak gimana sih? Yuk kita lihat karakter multifaset yang muncul dari perjalanan panjang itu. Hasil dari sejarah panjang itu adalah sebuah kota yang punya banyak banget wajah. Malang hari ini adalah kota dingin karena udaranya, Paris van Java karena warisan arsitekturnya, sekaligus juga kota pendidikan, kota kreatif, dan kota wisata. Keren kan? Setiap julukan ini menceritakan bagian dari kisahnya. Terus, kenapa sih julukan kota pendidikan ini nempel banget? Ya, karena kota ini adalah rumah bagi banyak banget universitas negeri dan swasta ternama. Belum lagi institusi keagamaan kayak pesantren dan seminari. Inilah yang menjadikan Malang magnet bagi para pelajar dari seluruh penjuru Indonesia. Sebuah kota tentu nggak akan lengkap tanpa orang-orangnya kan? Nah, di sini mereka dikenal sebagai Are Malang atau Arema. Karakter mereka yang dinamis, bicaranya ceplas-ceplos, tapi tetap religius, inilah yang memberikan jiwa yang khas dan hangat pada kota ini. Kita sudah melihat perjalanan Malang dari pusat kerajaan kuno hingga menjadi kota modern yang super dinamis. Tapi perjalanan ini belum berakhir. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, di tengah laju pembangunan yang makin kencang, bisakah Malang melindungi jiwanya? Yaitu warisan sejarah dan alam yang membuatnya begitu unik? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan wajah Malang di masa depan.